Eh, Pertanyaan saya selanjutnya buat Bu Sandra. Bu Sandra, tadi Bu Sandra, saya lupa tanggal berapa Ibu nikah dengan Pak Harvey? 8 November 2016. 8 November 2016. Iya. Dan dalam perjalanan 2016 sampai sekarang Ibu dikaruniai 2 anak Ibu? Betul. Laki-laki dua-duanya? Iya. Umur 6 dan 5 tahun ya? Sekarang udah kelas berapa Bu yang paling besar? Yang paling besar kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya. Yang kecil udah sekolah? Sudah, masih TK Nah. besar. Selama Ibu ya dalam masa perkawinan dengan Pak Harvey, apa yang kemudian Ibu lihat dari segi personality-nya Pak Harvey yang paling deket tuh apa? Misalnya apa sih yang karena saya banyak dengar misalkan Pak Harvey itu adalah orang yang generous, ringan tangan, dia bantu orang, nggak ngelihat siapa. Apakah itu pengalaman itu juga Ibu alami pada masa perkawinan maupun sebelum perkawinan? Betul. Saya semakin hari semakin mencintai suami saya karena saya sangat mengagumi sifat suami saya. Karena suami saya ini yang bikin saya komplain setiap hari ke dia adalah dia terlalu sering menolong orang lain. Tapi memang ini adalah sifat bawaan dari suami saya yang pertama saya komplain, tapi ketika dia pulang ke rumah habis menolong orang lain, dia bilang dia sangat senang karena dia habis menolong orang hari ini. Dari situ saya nggak mau pernah komplain lagi karena saya tahu suami saya sangat senang karena dia bisa membantu orang lain. Seperti ketika saya melahirkan anak kedua saya, anak saya lahir tidak menangis dan dinyatakan bisa 70% cacat, sehingga anak saya masuk ke ruang NICU, tapi seminggu kemudian anak saya dinyatakan bisa pulih dan dalam keadaan baik-baik saja. Di sebelah kami ada seorang bayi kecil yang bernama Joel, beratnya hanya 900 gram. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba suami saya menghilang karena dia menyamperi seorang papanya Joel, bilang ke bapak itu, "Pak, jangan nangis, karena Tuhan sudah mengabulkan doa Bapak." Saya bingung, ada apa? Ternyata bayi itu dari Papua, orang Ambon yang tinggal di Papua. Dia di rumah sakit itu tidak punya biaya sama sekali, sehingga inkubatornya harus dicopot. Sehingga kalau inkubatornya dicopot, bayi itu akan meninggal. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya akan menanggung sampai selesai bayi itu sampai sempurna. Dari rumah sakit berbulan-bulan menjadi banyak operasi sampai sehat seperti sekarang ini. Itu suami saya. Terus saya bilang ke semua suami saya, boleh enggak? Jangan semua orang ditolong, pilih-pilih. Saya juga suka menolong. Tapi kadang-kadang ada orangnya juga yang kadang-kadang nggak usah ditolong. Nggak bisa. Dia memang puas sekali dan senang sekali menolong orang. Dan suami saya adalah orang yang tidak pernah mau merugikan orang lain. Ketika saya misalnya pesan kue ulang tahun, ketika orang tahu saya yang pesan, pasti bilang, "Gak usah bayar Cassandra, kita kasih." Suami saya bilang, "Jangan. Penjual itu mau untung. Jangan bikin penjual rugi. Mereka cari nafkah. Jangan dikasih gratis terus. Karena hidup saya 80% dikasih gratis sama produk-produk ini, brand-brand ini. Ketika orang tahu saya mau membeli sesuatu, saya dikasih gratis. Ketika saya datang ke restoran, saya dikasih gratis." Suami saya mengingatkan, jangan. Kalau terhadap keluarga gimana Bu? Maksud terhadap anak-anak, terhadap ibu, perhatiannya seperti apa? Luar biasa, Family Pak. man. Sangat luar biasa. Saya tidak mau menikah kalau bukan dengan Harvey Muiz. Oh. Jadi dalam pandangan Ibu, Pak Harvey betul-betul seorang family man. Iya. Ke anak-anak juga bagaimana? Apa misalkan kan kadang kan dalam perkawinan itu kan suka berbagi ya tentang bagaimana Ya, Pak Harvey terhadap ini anak. laki-laki yang luar biasa. Yang sering mengantar anak saya sekolah itu Pak Harvey. Karena yang sering ninggalin anak itu saya. Saya juga bekerja, tapi kami bekerja sama ketika saya keluar kota, Pak Harvey yang menjaga anak-anak saya. Di tengah kesibukan dia ngurusin bisnisnya, semua itu tetap dia Iya, tetap tapi anak-anak memang nomor suami satu. saya ini bukan orang yang attachment sama uang. Karena ketika saya pacaran sama suami saya, ketika baru jadian, saya udah pacaran setiap hari di rumah sakit. Kenapa? Karena papanya kena cancer.
Jadi teman-teman saya juga bilang waktu itu, orang malam minggu tuh ke mall, makan, nonton, kamu ke rumah sakit. Saya juga pernah diputusin sama suami saya karena suami saya mau fokus Urusin untuk mengurusi papanya. ayahnya, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya temenin kamu sampai selesai. Makanya saya dinikahin. Kalau ibu kan juga ngelihat ya dengan teman-temannya itu, apakah juga Pak Harvey itu tipikal orang yang suka berkonflik dengan orang yang lain atau bagaimana? Suami saya selalu menceritakan tentang hal positif dan hal yang baik tentang orang lain. Kalau saya komplain tentang seseorang, kalau misalnya saya komplain tentang asisten saya, suami saya yang bela. Saya komplain tentang ART saya, suami saya yang bela. Orang ini sangat menyayangi suami saya. Adik-adik saya sangat menyayangi suami saya. Pekerja di rumah, nggak ada Pak Harvey. Males kayaknya kerja sama saya. Kalau sekarang, mohon maaf ya Bu, Ya. mohon maaf ya Bu Sandra, pertanyaan saya mungkin kan sekarang Pak Harvey nggak ada di rumah, ya. Anak-anak pernah tanya nggak kepada Bu Sandra? Iya, karena Panggilannya saya... apa? Papa? Papa. Papa kemana gitu? Nanya nggak? Nanya. Terus jawaban ibu apa? Karena memang anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani anak-anak saya tidur. Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Papa lagi wamil, ibu Iya. bilang. Ibu wamil dibilang, wajib karena militer. anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi saya bilang, papanya lagi wamil. Itu diam aja gitu. Percaya, cuman tiap hari tanya, tiap hari berdoa supaya Wamilnya selesai. ya wamilnya cepet-cepet selesai. Dan cuman tanya kapan bisa bertemu dengan suami saya. Karena memang anak-anak saya sepertinya lebih dekat dengan suami saya. Ya. Ya, begitu family man ya Bu ya. Iya. Makasih Bu Sandra.